Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Anak-anak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anak berbahagia tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, masih dalam pelajaran Quran hadis. Silakan dibuka. Pada kesempatan ini akan Pak Guru bahas pada halaman 24. Sudah dibuka? Kalau sudah, nanti akan Pak Guru bahas terkait tentang pernyataan sikap. Anak-anak baik, pernyataan sikap. Nah, di sini ada 4 poin tentang pernyataan sikap yang harus kalian jawab secara pribadi dan juga kepada kedua orang tua kalian. Tuman belah. Jawablah dengan jujur. Yang pertama, temanmu tidak percaya akan adanya hari kiamat. Bagaimana sikapmu? Nah, jika ada temanmu tidak percaya dengan adanya hari kiamat, nah sikap kalian nih, sikap anak-anak bagaimana terhadap teman yang menganggap bahwa kiamat itu tidak ada? Bilang saja bahwasanya, wahai sahabat, wahai kawan, yang namanya kiamat itu pasti akan datang. Karena kiamat itu merupakan rukun iman yang ke-5. Bahwasanya kita hidup tidak akan selamanya hidup terus. Dan di dunia ini tidak akan selamanya kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan. Bahwasanya setiap makhluk itu pasti akan merasakan kerusakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya manusia yang mempunyai nyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Itu bilang saja, yang namanya musibah tidak akan tahu kapan kejadiannya, kapan itu akan tiba. Misalkan anak-anak nih main sepeda, karena sekarang musim goeser atau sepedaan, tiba-tiba nyusruk jatuh. Nah, itu juga termasuk kiamat. Kiamat apa? Kiamat kecil. Ingat anak-anak, kiamat itu ada 2. Yang pertama kiamat kubro, yang kedua kiamat sugro. Apa arti kiamat kubro? Kiamat kubro merupakan kiamat kejadian yang sangat besar sekali. Jadi dunia dan isinya, makhluk, semua makhluk ini akan merasakan mati tanpa ada sisa sedikit pun. Itu adalah kiamat kubro, karena merasakan kehancuran yang sangat dahsyat sekali. Kiamat sugro itu kejadian-kejadian yang sangat sedang, ya, tidak terlalu berat-berat amat. Itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Contohnya kita jalan ke Sandung Batu, itu pun termasuk kiamat sugro. Secara otomatis apabila kita kecelakaan ataupun selandung ataupun kecepit pintu, ya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sikap kita. Kembali lagi bahwasanya apabila ada teman kalian yang menyatakan bahwa tidak akan percaya bahwasanya kiamat itu akan datang, tunggu saja, ya, buktikan bahwasanya kiamat itu pasti akan datang. Karena kita hidup tidak akan selamanya kekal abadi. Itu satu. Yang kedua, apabila di televisi ada berita mengenai bencana alam, bagaimana sikapmu? Nah, anak-anak nih yang ada di rumah nonton televisi, ketika melihat tontonan berita di televisi itu banyak sekali berita menayangkan bencana alam, misalkan bencananya tsunami, banjir atau apa. Sikap kalian apa? Sikap kita sebagai anak yang soleh dan solehah, ya tetap kita harus mawas diri. Kita tetap mengucapkan kalimat istirja. Apa kalimat istirja? Kalimat pengembalian kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap kita bersimpati ataupun merasa iba. Kita harus berpikir, kenapa sih Allah memberikan bencana kepada kita? Kenapa sih Allah memberikan ujian kepada kita? Kenapa sih Allah menegur bencana kepada kita? Itu merupakan yakin bahwasanya Allah adalah Maha mematikan, Maha menghidupkan. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan adalah Allah juga. Itu adalah bencana, karena memang makhluk di dunia ini, baik itu bumi ataupun yang lainnya yang bersifat makhluk, itu tetap akan mengalami kerusakan. Pada saatnya akan terjadi bencana.
karena memang bencana tidak dapat diprediksi, melainkan bisa dilihat dengan tanda-tandanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika ada temanmu yang mengajak untuk mencuri buah mangga dari kebun milik petani dengan alasan tidak akan ada orang yang melihatnya, bagaimana sikapmu? Nah, anak-anak nih ketika selesai belajar daring otomatis bermain sama teman sebayanya. Mainnya itu di tetangga rumah, di kebun orang lain. Di situ kita melihat salah satu tanaman ataupun pohon buah mangga atau buah rambutan. Nah, tiba-tiba ada benak nih dari sahabatnya berpikiran, "Wahai sahabat, wahai boy, wahai coy. Nah, di rumah Pak Junet ada mangga nih banyak nih. Yuk kita ngambil lah, lumayan." Nah, ditegurlah sama si Amin, misalkan Amin lah, contohnya Amin. "Hei Junet, enggak lah, jangan nyuri, karena mencuri itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Perbuatan haram, dosa. Allah melihat, malaikat tapi ditanggapi oleh si Junet, Amin, kita ngambil mangga juga tidak akan ada yang lihat. Toh yang punya mangga juga tidak ada, apalagi siapapun. Tetap kita tegur saja bahwasanya, wahai Junet, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Al-Alim, Al-Basir. Nah, itu adalah Maha melihat, walaupun sekecil apapun kita yang sembunyikan, Allah tetap tahu, Allah tetap mengetahui, Allah tetap akan melihat. Walaupun kita akan sembunyi di semak-semak apapun, tetap Allah akan melihat kita. Dan ada yang mengawasi, siapa? Tetap Allah yang mengawasi melalui perantaranya dua malaikat. Siapa malaikat yang mengawasi kita? Raqib dan Atid, yang mencatat amal baik dan juga mencatat amal buruk. Itu yang ketiga. Diulang lagi yang ketiga nih. Sikap kalian jika ada teman mengajak untuk mencuri apapun, tetap kita tegur saja bahwasanya walaupun di sekitarmu tidak ada yang melihat, walau hanya sebatas CCTV, tetap CCTV Allah lebih tajam daripada CCTV manusia. Itu yang keempat. Apabila orang tuamu tidak melakukan sholat wajib, bagaimana sikapmu? Nah, ini nih kena nih ya anak-anak. Jika kalian mendapatkan orang tua kalian tidak pernah sholat, males karena nonton drakor, nah tegurlah, karena kewajiban seorang anak yang mempunyai ilmu pengetahuan, apalagi yang mau menjadi anak soleh ataupun solehah, tegur, ini sudah waktunya sholat, mohon TV-nya dimatikan dulu, Pak ataupun ayah ataupun bapak ataupun mama, ini waktu sudah sholat maghrib, udah tidak usah tongkrong di pos ronda lagi, yuk kita bersama-sama ke musola, bersama-sama ke masjid, bersama-sama ke langgar, sholawatan ya menjelang maghrib. Jangan asik-asik ngobrol ngelor ngidul, urusan mancing diobrolin sampai maghrib pun telat. Tetap itu kewajiban anak-anak nih yang sudah belajar, yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan. Walaupun sedikit, tetap kita harus sampaikan kepada orang tua kalian jika orang tua kalian lupa melaksanakan ibadah sholat. Ataupun misalnya gini, orang tua kalian nyuruh sholat, tapi orang tua sendiri tidak melaksanakan sholat. Nah, sholat, tapi diri sendirinya ataupun mamahnya ataupun ayahnya tidak sholat, hanya menyuruh saja. Tidak boleh, tetap harus seia, sekata, seia, seirama, supaya kehidupannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun rumahnya sepi, tapi kalau di rumahnya berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama keluarga, itu termasuk rumah surga ataupun baiti jannati, menjadikan rumahku surgaku. Merupakan perilaku sikap anak yang soleh dan solehah. Sekali lagi, jika melihat orang tua kalian jarang sekali sholat ataupun lupa terhadap kewajibannya itu melaksanakan ibadah kepada Allah, wajib ataupun tugas kalian atau petugas anak-anak yang sudah mempunyai ilmu, walaupun sedikit, tetap harus disampaikan kepada kedua orang tua. Apalagi itu nilai pokok wajib, pokoknya kudu ya. Ganjaran yang paling utama adalah menjadi anak yang soleh, karena menjadi anak yang soleh itu merupakan kunci sukses untuk menuju surga. Bahwasanya bekal jadi anak soleh itu tidak
tidak akan kelaparan, tidak akan jadi gembel nanti di akhirat nanti. Karena memang kata Rasulullah hanya ada 3 amalan yang tidak akan terputus, lainnya terputus ya, kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua tentang ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sedekah jariyah, sudah orang tua memberikan bekal kepada anaknya, entah itu sekolah dikasih jajan, nah jajan tersebut karena memang membelajarkan ataupun memberi bekal kepada orang yang akan menuntut ilmu, itu termasuk sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, nih Pak Guru akan transfer walaupun sedikit ilmu dari Pak Guru sampaikan kepada anak-anak, tapi anak-anak mengambil hikmah dari apa yang Pak Guru sampaikan, tetap anak-anak tersebut menyampaikan lagi kepada kedua orang tuanya jika lalai, karena tugas anak-anak itu adalah sebagai bengkelnya keluarga. Kalau tanpa ada bengkel, nanti orang tua ataupun saudara yang lalai terhadap kewajibannya beribadah kepada Allah, nah nanti bahaya. Makanya tugas anak-anak nih harus menasehati, walaupun sebatas anak, tetap yang mempunyai ilmu pengetahuan walaupun sedikit, nanti ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti ilmu itu akan membekali kita nanti di akhirat. Yang ketiga anak yang soleh. Jika kita sudah berstatus atau menjadi anak yang soleh ataupun solehah, yang sering kita mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, walaupun orang tuaku tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, sering mabuk-mabukan, sering apalah itu, pokoknya ampunilah. Dia, walaupun saya tidak mampu mengingatkan, tolong ingatkan dia, kasih apa-apa, pokoknya mah ingatkan aja ya. Itu yang bermanfaat kepada kedua orang tuanya, sehingga nanti cap ataupun stempel anak soleh dan solehah tersebut menjadi bekal nanti kelak. Jadi tidak akan gelandangan, tidak akan sengsara kalau sudah ada 3 bekal tersebut. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah, itu saja penjelasan Quran hadis terkait tentang pernyataan sikap. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.